Oke, lanjut nomor 21, ada deret huruf ya. Di sini ada B, C, F, G, H, K, L, M ya. Jadi disuruh isi titik-titik, ada dua di situ yang kosong. Jadi yang perlu diisi apa kira-kira jawabannya. Nah, sudah saya tulis di sini. Yang berwarna hitam ini adalah yang di soal ya. Jadi konsepnya di sini saya nggak merubah ke bentuk angka ya, tapi saya mengganti ke sistem urutan dari huruf. Jadi kalau kita secara urut B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah spasinya, spasi huruf ya. Di sini ada B, C, ada dua huruf, dispasi dengan D, E ya. Kemudian F, G, H 3 huruf, spasi lagi dua huruf, I, J yang tidak terlihat di soal. KLM berarti di sini harusnya 4 karena di sini 2, 3 dan 4 huruf ya. Sehingga yang ketemu nanti N dan Q karena selipannya adalah huruf O dan P. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, N, Q. Kita lanjut nomor 22. Ada soal premis di sini. Di sini ada dua premis ya. Biasanya di dalam premis itu yang paling sering adalah kalimat pertamanya yang saya simak ya. Ada kalimat kata semua sama kata beberapa. Kata semua di premis pertama, kata beberapa di premis kedua. Biasanya kalau semua ketemu beberapa, biasanya ya, tidak semuanya ya. Jadi semua ketemu beberapa itu jawabannya biasanya beberapa ya. Jadi di sini kalau enggak A, jawabannya yang D ya. Tapi yang paling tepat adalah yang D. Kita ulas dulu biar kita tahu nanti cara untuk mengerjakan soal seperti ini selanjutnya. Kita lihat yang A. Di pilihan A, beberapa pegawai tidak memiliki ID card ya. Kenapa A itu saya katakan salah? Ini saya coret 1X artinya salah karena premis pertama. Premis pertama dikatakan semua pegawai itu pakai ID card ya. Jadi kalau ada yang tidak pakai ID card meskipun itu beberapa pasti dia salah. Jadi yang A melanggar yang premis yang pertama. Yang B kita cek. Semua pegawai memakai ID card dan sepatu berwarna hitam. Kenapa yang B saya katakan salah? Salahnya dari premis kedua karena di sini yang memakai sepatu berwarna hitam itu hanya sebagian atau beberapa. Jadi tidak semua. Nah, makanya yang B salah karena premis kedua. Yang C salahnya adalah ini lebih parah karena kata hanya ini tidak ada dalam premis, jadi nggak boleh kita masukkan dalam konklusi atau kesimpulannya. Yang D yang paling tepat ya, berarti yang E sudah salah. Oke, kita nanti bisa kalian aplikasikan untuk ke soal premis selanjutnya. Jadi jawaban yang paling pas adalah yang D. Kita lanjut nomor 23. Di sini ada soal ilustrasi tentang pertandingan. Saya sarankan kalau kalian nemu soal pertandingan, pertama kalian tinggal aja kalau itu ribet. Kedua, kalau kalian yakin bisa mengerjakan, tapi kalian harus ingat waktunya pasti lama. Nah, soal start itu umumnya bisa dikerjakan kurang lebih 1 menit ya. Jadi kalau asumsinya seperti itu, berarti soalnya ini sebenarnya nggak ribet ya. Kalau kita asumsikan seperti itu, untuk 23 ini saya mengikuti ketentuan yang ada di soal. Coba diperhatikan di kalimat itu sudah jelas. Di kalimat kedua ya, jika tim A menang 2 kali, tim A menang 2 kali. Di sini saya tulis A menang 2 kali ya. Ini sesuai yang ada di soal. Kemudian B seri 2 kali ya, seri 2 kali. Kemudian C di situ kalah 2 kali. Kemudian D-nya tidak pernah seri ya. Tapi di soalnya nomor 23 keterangannya bahwa D itu kalah dengan B. Artinya D kalah satu kali. D kalah 1 kali dengan B dan tidak pernah seri ya. Kemudian yang B ini kenapa saya lingkari 2 seri 1 menang? Kenapa? Karena di soal dikatakan B menang 1 kali terhadap D. Nah, kalau dari yang diketahui di soal ini sudah jelas. Kenapa? Karena yang ditanya di soal itu disuruh nyari yang salah. Artinya semua pilihan jawaban itu umumnya benar. Kita hanya disuruh nyari yang salah. Maka kalau semuanya dianggap benar dan disuruh nyari yang salah, kita posisikan kalau A menang 2 kali, itu dia juara 1. Sudah jelas karena yang paling tinggi kemenangannya yang A. Ya, jadi ini bukan jawabannya. Oke, kita lanjut yang B. Juara 2 ya kalau dari poin-poinnya. Yang C
juara 4, yang D juara 3. Sehingga kalau disuruh nyari yang salah, jawaban yang paling tepat adalah yang D. C juara 3 kali ya. Oke, di sini D-nya 3, ini 4. Jadi salah ya, yang D jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 24. Ada soal gambar ya. Kalau kalian perhatikan gambar di sini, tanpa saya tunjuk pun sebenarnya kalian sudah bisa untuk melihat gambar ya. Nomor 24 di sini ada bintang. Yang kalian perhatikan adalah bintang di luar yang berwarna hitam di gambar pertama 4 ya. Itu menjadi berubah di gambar kedua. Kenapa? Karena bintang hitamnya jadi 2. Yang duanya kemana? Ke dalam ya, berubah menjadi putih ya. Jadi kita perhatikan bintang yang di luar yang berwarna hitam awalnya 4 jadi 2. Berarti kalau ada bangun yang lain memiliki lingkaran 6 berwarna putih semua, nah nanti akan berkurang setengahnya. Setengahnya kemana? Berwarna hitam masuk ke dalam bangun yang lain. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang A ya. Oke, kita lanjut nomor 25, hasil rotasi dari gambar ini. Gampangannya kalau dari rotasi, sebelum melihat rotasi adalah bentuk gambarnya. Kalau kita perhatikan panah, ini mengarah ke lingkaran. Jadi panah itu menusuk lingkarannya. Sedangkan di semua pilihan ya, kecuali A, semuanya keluar dari lingkaran. Yang B keluar dari lingkaran, C keluar dari lingkaran, D keluar dari lingkaran, E juga seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Oke, terima kasih.